Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang rambut rontok. Di video sebelumnya kan sudah sempat saya bahas beberapa penyebab yang sering terjadi, kayak rambut lah, tatanan lah, kayak gitu ya. Nah, sekarang yang bisa juga terjadi menyebabkan rambut rontok tapi kurang lebih tidak sesering yang video sebelumnya, itu misalnya ada beberapa penyakit yang menyebabkan rambut rontok, misalnya seperti psoriasis atau polycystic ovarian syndrome, atau yang gampang aja ketombe kalau yang nggak terkendali ya bisa merusak akar rambut juga, bisa bikin rontok juga gitu ya. Apalagi kalau yang ketombenya gatal, digaruk-garuk, pas garuk-garuk rontok, rambutnya cabut gitu ya, itu bisa. Terus infeksi rambut, infeksi kulit kepala ya, antara lain ketombe itulah. Ketombe itu kan infeksi dari jamur ya. Nah, terus bisa juga karena kebiasaan, kan ada tuh orang yang suka nyetot-nyetot gitu ya, enak gitu kayaknya. Nah, itu menimbulkan stres pada akar rambut, nyetotin rambut gitu-gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebotakan, kerontokan. Atau yang mirip-mirip juga, itu adalah salah satu gangguan jiwa di mana seseorang dia nyabutin rambut, dia merasa kepuasan tersendiri saat menyabutin rambut. Itu namanya trikotilomania. Jadi ada orang yang kalau lagi stres gitu ya, cara mengeluapkan stresnya dengan nyabutin rambut, memang sampai kecabut gitu loh, baru dia merasa merasa puas gitu ya. Ya, itu bahkan sampai rontok. Biasanya rontoknya seceplok gitu ya. Jadi akar rambutnya sendiri nggak apa-apa, sehat, tapi botaknya itu ya karena dicabutin memang gitu ya. Terus misalnya kebotakan karena bekas luka atau psikiatrik. Jadi misalnya bekas bedah di kepala atau bekas berdarah gitu ya. Nah, kalau penyembuhan kulit kepalanya itu, scalpnya itu nggak sempurna gitu ya, dia nggak akan ada semacam struktur untuk ditumbuhin rambut, jadinya botak dia. Ya kalau kayak kita lihat di tangan gitu ya, kalau lagi luka, tapi setelah sembuh luka gitu kan, ada orang yang bakatnya gitu ya, kulitnya jadi beda dibandingkan dengan kulit sehat. Dan kulit yang setelah tumbuh luka itu dia nggak akan tumbuh rambut, bulu-bulu di tangan gitu ya. Sama di kepala juga begitu. Itu namanya symmetrical alopecia. Terus ada juga misalnya karena penyakit sifilis ya. Tapi kalau yang kayak gitu itu, kalau sifilis itu begitu penyakitnya teratasin, diobatin bener pakai antibiotik, dia bisa tumbuh lagi rambutnya gitu ya. Itu adalah contoh beberapa hal yang lebih jarang tapi bisa juga menimbulkan kebotakan, kerontokan rambut yang berlebihan dan kebotakan. Terus bisa juga karena keracunan zat-zat tertentu, misalnya keracunan merkuri, keracunan ya kayak arsenik, ya kayak gitu-gitu tuh bisa menyebabkan kerontokan. Dengan catatan keracunannya nggak terlalu banyak ya. Kalau dia keracunannya banyak, jepret langsung mati, nggak sempat rontok rambutnya gitu. Tapi keracunan ini sedikit-sedikit dalam jangka panjang ya. Atau juga bisa karena nutrisi yang tertentu yang nggak tercukupin. Biasanya itu yang kekurangan biotin, terus zinc, zat besi, ya kayak gitulah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rambut kita nggak rontok? Bagaimana menjaga supaya rambut kita nggak rontok? Itu sebenarnya caranya sederhana sih. Saya nggak bilang gampang ya, saya bilang sederhana. Ada cara-cara sederhana supaya menjaga kesehatan rambut kita supaya nggak cepat rontok. Yang pertama, penting, makan makanan sehat, seimbang, bergizi seimbang, dan bervariasi dalam jumlah yang cukup. Itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Ingat ya, rambut kita ini sebenarnya mati, ya kan? Makanya waktu digunting rambut itu nggak sakit. Tapi akar rambutnya itu hidup, dan akar rambut ini perlu nutrisi untuk tumbuh. Nah, nutrisinya apa? Seperti yang saya contohkan tadi, ada beberapa, biotin, zat besi, kayak gitu. Nah, tapi kita makan bukan cuma demi rambut bagus. Kita makan nutrisi itu
banyak fungsinya untuk kesehatan kulit, rambut, jantung, otot, macam-macam. Jadi untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, bukan cuma rambut aja, perlu makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan bervariasi. Tujuannya bervariasi kenapa? Kalau kita makan ini aja, nutrisinya yang didapat ini aja gitu, nggak dapat nutrisi yang lain-lain. Jadi kita perlu bervariasi ya, dan jumlahnya cukup. Kita makan gizinya bagus tapi sedikit, nggak cukup gitu ya. Jadi bergizi, seimbang, bervariasi dalam jumlah memadai, itu satu. Terus yang kedua, ini juga sama untuk kesehatan garis besar. Jadi untuk rambut juga, untuk garis besar juga, itu adalah upayakan tidur. Kalau untuk orang dewasa ya, untuk 18 tahun ke atas, 17 sampai ke atas gitu ya, itu butuhnya 7 sampai 9 jam sehari tidur yang berkualitas, bukan yang tidur ayam ya. Kalau beda usia, beda kebutuhannya lagi. Bisa dilihat di video saya tentang kebutuhan tidur. Jadi kalau untuk dewasa itu 7 sampai 9 jam semalam. Nah, terus yang ketiga, jauhin hal-hal yang menyebabkan penggangguan penyerapan nutrisi, gangguan kesehatan. Contohnya alkohol, asap rokok. Asap rokok ini bukan cuma rokok biasa ya, rokok elektronik ya, itu juga termasuk harus dihindarin gitu ya. Terus narkoba itu kan macam-macam ya, udah hindarin aja semuanya lah, itu secara garis besar nggak baik untuk kesehatan gitu aja ya. Terus untuk minuman, sebaiknya minum air putih, itu minuman terbaik ya. Kalau mau minum yang lain-lain bolehlah, tapi jaga supaya nggak terlalu manis, karena efeknya gula nggak bagus untuk tubuh. Kita perlu gula, tapi nggak boleh terlalu banyak ya. Oke, terus kalau untuk di rambut, perawatannya yang bagus itu adalah kita keramas, nggak terlalu sering, tapi juga nggak terlalu jarang. Jadi kita keramas, kalau terlalu sering itu nanti kulit kepala kita jadi kering. Nah, kalau terlalu jarang, kotoran numpuk. Jadi bagusnya berapa kali kita keramas? Ya tergantung. Kalau habis kotor-kotoran, kalau habis aktivitas yang banyak berkeringat, kalau habis debu-debuan, ya keramas lah. Tapi kalau misalnya aktivitas biasa sehari-hari bersih, ya mungkin seminggu sekali cukup. Kalau rambutnya, kulit kepalanya tergolong berminyak, mungkin perlu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jadi disesuaikan dengan kondisi kulit, kondisi rambut, dan kondisi aktivitas harian ya. Itu nggak ada patokan pastinya, tapi yang jelas kalau terlalu sering rambut rusak aja, kalau terlalu jarang rambut kotor aja, nggak enak kan, lepek gitu ya. Yang kedua. Terus yang ketiga, untuk treatment rambut jangan yang keras, jangan yang terlalu kuat untuk rambut. Misalnya kayak untuk mengeringkan rambut, kalau mau pakai hair dryer, pilih yang suhunya nggak terlalu panas, kan ada tuh settingannya. Atau kalau lebih bagus lagi, biarkan aja kering secara alami gitu ya. Kalau mau habis keramas itu, keringkan rambut itu jangan diucek-ucek gitu, rambutnya nanti patah. Ingat, ini rambut itu adalah mati gitu ya. Nah, jadi caranya gimana ya, ditepuk-tepuk aja, tekan-tekan gitu ya, tapi jangan diocok-ocok, digosok-gosok kuat gitu ya. Nah, terus kalau mau pakai catok, mau pakai hair untuk meluruskan rambut, boleh sekali-sekali, jangan sering-sering, nanti rambutnya rusak gitu ya. Kalau mau pakai pun kita pakai serum untuk melindungi, jadi nggak kena rambutnya secara langsung gitu. Nah, terus itu yang ketiga. Untuk perawatan rambut yang garis besar juga, kalau misalnya ke salon gitu ya, pilih yang lembut untuk rambut. Jadi kalau cream mungkin oke lah, tapi kalau kayak smoothing, bleaching, kayak gitu-gitu sebaiknya dihindarin, karena itu dia mengubah struktur rambut, satu. Kedua,
sedikit banyak dia nyerap juga ke akar rambut gitu ya. Jadi baiknya sih kalau mau kayak gitu-gitu pilih yang nggak permanen gitu ya. Kalaupun mau permanen jangan sering-sering lah. Cuma susah ya. Kalau misalnya kayak semir rambut gitu ya. Semir rambut kalau nggak sering-sering kan nanti tumbuh lagi yang barunya, yang warnanya berbeda. Makanya itu harus terus-terusan. Agak repot sih. Kalau saya pribadi, saya nggak semir rambut saya, biarin aja gitu. Mendingan saya rambutnya berwarna ubanan daripada nggak ada rambutnya, gitu kan? Oke, nah terus kalau kita mau beraktivitas itu kita perlu melindungi rambut. Jadi misalnya kalau berenang gitu ya, apalagi kalau di kolam renang itu kan banyak zat kimianya. Nah, itu kita pakai penutup rambut gitu ya. Jadi biar nggak terlalu terpapar, tetap terpapar sih, cuma mendingan lah gitu ya. Terus kalau misalnya kita aktivitas di luar ruangan, pakai penutup, pakai topi yang sesuai gitu ya, supaya rambutnya nggak terpapar pada kondisi yang ekstrim gitu ya. Nah terus kalau mau pas lagi cuci rambut gitu ya, jangan lupa dipijit. Jadi waktu keramas yang dibersihkan itu sebenarnya fokusnya bukan rambutnya, tapi kulit kepalanya. Jadi waktu keramas basahin dulu rambut, kulit kepala. Nah udah gitu samponya ambil secukupnya, dibusakan dulu di tangan, baru dibubuhkan ke kepala. Nah kita pijit-pijit kulit kepalanya. Nah, jadi samponya itu biar kena ke kulit kepala gitu ya. Nah kalau misalnya rambutnya kotor, ini perlu diulang. Jadi setelah dibubuhin sampo di kepala, rambut, terus dibilas, ulang lagi gitu ya. Jangan mandinya cuma 2 menit, 3 menit selesai. Itu asal-asalan gitu ya. Jadi yang benar dibasahin sampai benar-benar basah, udah gitu dibusakan samponya di tangan, dibubuhkan di kulit kepala dan dipijit-pijit kulit kepalanya. Oh ya, waktu lagi keramas jangan pakai air panas, jangan pakai air hangat, karena waktu air panas air hangat itu dia membuka pori-pori, jadi rambutnya itu kebuka gitu ya pori-porinya, jadi lebih gampang rontok. Oke, pakai air dingin, atau kalau memang mau pakai air hangat, air panas boleh, tapi waktu lagi bilas itu pakai air dingin supaya dia pori-porinya nutup lagi gitu ya. Oke, itu hal-hal sederhana. Sebenarnya kalau mau diniatin sih nggak susah-susah amat ya, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk kesehatan rambut. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.